Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau, sungguh mulia Engkau. Bapa-Ku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa. Katakan dikandung Roh Kudus. Dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Angkat tanganmu, mari sembah Dia. Katakan, Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Sungguh sukacita yang luar biasa pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di ibadah Jumat Agung. Kita akan memperingati kematian Yesus, memperingati karya penebusan Kristus dalam kehidupan kita. Saya mau pakai waktu ini sebentar untuk kita boleh mengambil saat teduh. Mari kita renungkan kembali segala kebaikan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Saat seharusnya kehidupan kita menuju pada kebinasaan karena dosa-dosa kita. Dialah Allah yang setia. Dialah Allah yang begitu mengasihi kita. Sehingga Dia rela untuk mati, meninggalkan segala kemuliaannya. Untuk datang ke dunia, menanggung segala dosa-dosa kita. Mati, disiksa, disalibkan. Karena Dia begitu mengasihi kita. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu Bapa. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Siapa kami Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menanggung segala penderitaan kami, Engkau menanggung segala dosa-dosa kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik, bahkan memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan hati kami. Kami mau bawa hati kami untuk Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tiada pernah Kau pandang lagi, Kau ingat-ingat lagi kesalahan kami. Engkau yang menyucikan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kau pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya
berkuasa dalam kehidupan kita. Dia sanggup melakukan segalanya dalam hidup kita. Dia sanggup mengubah kehidupan kita. Karena itu bersyukurlah, bersyukur untuk Tuhan yang selalu baik. Syukur
Jemaat silakan bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh memperingati kasih Tuhan, kematian Tuhan untuk menebus dosa kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati Bapa, untuk kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan dan mampukan hamba-Mu yang akan membawakan firman ini. Kiranya semua perkataan yang keluar berasal dari Tuhan dan kami semua dapat memperoleh berkat dari firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Silakan duduk semuanya. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan kita akan membahas judul tema khotbahnya adalah hukum kasih. Tapi sebelum kita masuk ke hukum kasih, sebelumnya saya mau bertanya sama saudara gitu. Ini saya pertanyaan ini, siapakah Yesus gitu ya? Siapakah Yesus? Karena beberapa kali saya pernah ketemu gitu mungkin di internet atau di sosial media gitu. Yang bilang kalau Yesus itu sebenarnya hanya legenda gitu ya, hanya mitos, hanya semacam dongeng belaka. Apakah Yesus benar-benar ada? Siapa yang tahu gitu ya. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab ini, kita mesti melihat sumber di luar Alkitab. Sebenarnya Alkitab sendiri, khususnya Perjanjian Baru, itu adalah teks sejarah yang paling lengkap sepanjang sejarah kuno itu ditulis, saudara-saudara. Ya, karena teks-teks kuno itu ditulis mungkin manuskripnya hanya ada 10, hanya ada 20, paling banyak 100 gitu ya. Tetapi Perjanjian Baru, manuskrip Perjanjian Baru itu ada kurang lebih sekitar 24.000 manuskrip. Jadi bukti sejarah tentang Kristus dan apa yang dia lakukan itu betul-betul tercatat dalam sejarah. Dan ini kita mau lihat beberapa sumber di luar Alkitab. Ya, yang pertama ada Tacitus. Tacitus ini adalah seorang sejarawan Romawi, saudara-saudara ya. Dia ada 2 karya, yaitu Historis dan Annals, ada dua buku gitu ya. Dan dalam bukunya Annals ini yang dia tulis dari tahun 14 sampai 68, dia bercerita mengenai Kaisar Nero ya, yang pada tahun 60-an Kaisar Nero itu membakar kota Romawi. Tetapi Kaisar Nero itu mempersalahkan kebakaran di kota Romawi itu sama orang Kristen gitu ya. Nah, di situ dia juga menulis kalau pengikut Kristus adalah orang Kristen adalah pengikut Kristus yang menderita hukuman berat. Jadi maksudnya Kristus yang menderita gitu. Jadi Kristus menderita hukuman berat pada saat Kaisar Tiberius memerintah. Dan di area Judea yang dipimpin oleh Pontius Pilatus. Jadi Tacitus bilang kayak gitu. Dan yang kedua adalah Flavius Josephus. Flavius Josephus ini siapa? Dia juga sejarawan, saudara-saudara. Sejarawan dari mana? Tapi sejarawan dia ini sebenarnya orang Yahudi, tapi dia bekerja untuk Romawi gitu. Jadi dia menulis sejarah untuk orang Romawi, tapi dia sebenarnya orang Yahudi. Di sini juga dia menyebut Yesus sebagai orang yang bijak, yang berkelakuan baik, virtuous gitu ya. Dan yang ketiga ini yang menarik adalah Thallus gitu. Thallus ini
sebenarnya karyanya nggak ditemukan, tapi pada tahun 200 ada seorang yang bernama Julius Africanus, dia menulis karya dan dia mengutip si Talus. Talus ini mungkin dia salah satu yang mencatat sejarah kekristenan paling awal gitu ya. Dan dalam tulisan dia mengutip tentang kegelapan yang terjadi dan gempa yang terjadi pada saat Kristus disalib. Dan yang keempat ada, ini juga menarik, Marabar Serapion. Marabar Serapion ini adalah seorang filsuf stoik gitu ya, saudara-saudara, yang kotanya dihancurkan oleh tentara Romawi. Dan dia menulis surat buat anaknya. Dan di surat itu dia juga menyebutkan Yesus. Dan dia membandingkan Yesus, kematian Yesus dengan Sokrates dan Pythagoras gitu ya. Tokoh dari Yunani. Dan saudara, kenapa sumber dari luar Alkitab ini penting? Karena ini memvalidasi kalau Kristus itu enggak cuman sekedar dongeng belaka, enggak cuman sekedar cerita orang, tapi dia benar-benar terikat dalam sejarah yang buktinya bisa dibuktikan, saudara-saudara. Jadi enggak cuman asal ngomong doang. Ya, ini adalah Bart Ehrman. Bart Ehrman itu dia mengatakan seperti ini ya, walaupun ada banyak opini, tetapi ada beberapa poin yang hampir semua scholars of antiquity itu orang yang mempelajari sejarah kuno gitu ya, orang yang mempelajari sejarah kuno secara profesional gitu. Dan mereka setuju semua. Setujunya apa? Pertama, Yesus adalah seorang Yahudi yang dikenal sebagai preacher, pembicara gitu, dan juga guru yang disalibkan di Yerusalem pada saat pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjabat sebagai gubernur di Judea. Bart Ehrman ini, saudara, dia nggak percaya Tuhan. Ya, Bart Ehrman ini seorang yang nggak percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, tapi dia mengakui kalau Yesus Kristus jalan, dia hidup, dia mati, dan itu hampir semua sejarawan setuju, saudara-saudara. Dan pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang membuat Yesus Kristus disalib? Ya, sebelum kita masuk ke hukum kasih, apa yang membuat Yesus Kristus disalib? Ya, aku pernah nanya ini mungkin kayak di Komsel atau apa gitu ya. Wah, Yesus Kristus disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Iya, benar. Yesus Kristus disalib untuk menebus dosa manusia. Tapi apa yang membuat Yesus Kristus disalib? Siapa yang menyalibkan Yesus, saudara-saudara? Siapa yang menyalibkan Yesus? Ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya, saudara-saudara. Mereka yang menyalibkan Yesus. Dan untuk mengetahui apa yang membuat Yesus Kristus disalib, saya mengajak saudara untuk kita melihat dari sudut pandang. Ya, jadi ini point of view-nya agak berbeda sedikit. Karena kita mau melihat dari sudut pandang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, kenapa Yesus disalib? Karena saudara-saudara, Yesus melakukan mujizat. Ya, dia menyembuhkan orang yang terkena kusta, yang lumpuh dibuatnya berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Dia membangkitkan orang mati, dia berkuasa atas alam, dan dia melakukan berbagai mujizat lainnya di depan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, jadi Yesus melakukan mujizatnya itu di depan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi kenapa mereka enggak percaya, saudara-saudara? Padahal Kristus juga memenuhi karakteristik dari Mesias yang ada di Yesaya 11. Dan tempat di mana Mesias akan dilahirkan, yaitu ada di Mikha 2. Prediksi waktu kedatangan Mesias ini sangat, Daniel 9 ayat 24 sampai 27 ini aku juga sebenarnya agak kurang ngerti, tapi salah satu orang yang paling pintar yang pernah lahir di dunia itu Isaac Newton. Saudara-saudara bilang Daniel 9 ini mungkin salah satu fondasi yang kuat untuk kekristenan, karena perhitungan
tentang kedatangan Kristus itu begitu akurat di Daniel 9 ini. Dan Kristus berasal dari keturunan Daud. Dan juga ini yang paling wow ya saudara-saudara. Kematiannya tergambar dengan jelas di mana di Yesaya 53. Ya dari 52 sebetulnya tapi Yesaya 53. Itu saudara nanti bisa baca sendiri karena itu panjang ya saudara. Dan semua nubuatan ini itu dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelum Kristus lahir saudara-saudara. Ya. Tetapi kenapa dengan semua mujizat dan semua penggenapan akan nubuatan Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat nggak dapat melihat Yesus sebagai Mesias, saudara-saudara. Kenapa orang Farisi, ya, sebagian orang Yahudi dan ahli Taurat tidak dapat melihat Kristus Yesus sebagai Mesias? Ya dalam Yohanes 10 ayat 24, ya mereka bertanya gitu. Penasaran gitu orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias katakan terus terang kepada kami. Dan Yesus menjawab kepada mereka, aku telah mengatakannya kepadamu tetapi kamu tidak percaya. Jadi apa yang menyebabkan orang Farisi dan ahli Taurat nggak bisa melihat Yesus sebagai Mesias? Nah saudara-saudara, di sini kita mau melihat dari sudut pandangnya orang Farisi, orang Yahudi gitu ya, dan ahli-ahli Taurat. Apa yang membuat mereka nggak bisa melihat Yesus sebagai Mesias? Yang pertama adalah saudara-saudara, mereka memiliki pengertian kalau Mesias yang datang itu akan memulihkan kerajaan Israel dan mengalahkan penjajahan. Nah jadi saudara, kita mesti tahu konteksnya dulu nih ya saudara. Karena pada saat Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, pada saat Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, bangsa Israel itu sedang dijajah. Dijajah oleh siapa? Oleh bangsa Romawi saudara-saudara. Mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan bangsa Israel memiliki ekspektasi, memiliki pengharapan. Kalau dia pengen, wah kerajaan Israel ini dibebaskan. Ya jadi mereka ingin seandainya ada Mesias yang datang. Itu mereka ingin Mesias itu ya membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi yang datang adalah Tuhan Yesus. Yang ngajarin kalau kita mesti mengasihi musuh kita gitu ya. Dan ini nubuatan ini ada di Yoel 3 ayat 1 sampai 7, ya di Mazmur 2 ayat 9 dibilang engkau akan merumbukan mereka dengan gada besi, memegahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi dan juga ada di Yesaya 2 ayat 4. Pemikiran orang Israel, orang Yahudi pada saat itu, Mesias yang akan datang itu akan memulihkan kerajaan Israel secara apa? Secara militer gitu ya. Secara wah nih Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud. Kerajaan Daud akan bangkit lagi. Mereka berharap Yesus akan menghajar siapa? Menghajar bangsa Romawi. Bahkan saudara-saudara, bahkan murid-muridnya sendiri pun juga berpikir sama seperti orang Israel yang lain saudara-saudara. Ya kita bisa lihat di mana, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Ini sesudah Yesus bangkit saudara-saudara. Sesudah Yesus bangkit dan Yesus akan terangkat, mau naik ke surga gitu ya. Dan murid-muridnya nanya ya di Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Mereka bertanya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, oke. Itu terlalu putih, aku gak kelihatan saudara-saudara tulisannya. Aku langsung lihat aja dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 ya. Yang bikin sendiri gak kelihatan sendiri. Jadi Yesus terangkat ke surga dan ini murid-muridnya bertanya ya sama Tuhan Yesus. Mereka memiliki konsep yang sama orang Israel. Mereka bertanya gini, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi
Israel. Jadi murid-muridnya sendiri pun juga memiliki pemikiran yang sama seperti bangsa Israel pada umumnya, orang Israel pada umumnya, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena mereka pikir Mesias itu akan datang dan memulihkan kerajaan Israel. Pertanyaannya, Tuhan akan memulihkan gak saudara? Tuhan akan memulihkan. Nah ini yang menjadi kebingungan. Kenapa? Karena Tuhan akan memulihkan bukan di kedatangan Tuhan yang pertama. Tapi Tuhan akan memulihkan Israel di kedatangan Tuhan yang kedua. Pada saat nanti Yesus akan balik lagi sebagai hakim. Dia akan mengokohkan kerajaan Daud, saudara-saudara. Dan di situ dia akan memerintah 1000 tahun dan di situ dia akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Dan orang Farisi dan ahli Taurat mereka miss akan hal itu, saudara-saudara. Nah yang kedua, ini mereka nggak bisa melihat Allah yang Tritunggal, saudara-saudara. Mereka nggak bisa melihat Allah yang punya 3 pribadi yang berbeda. Mereka nggak kebayang konsep itu. Karena dalam tradisi orang Yahudi ada yang disebut dengan doa Shema Prayer gitu ya. Shema Prayer itu yang doa harus dinaikkan anak-anak Yahudi diajar sejak kecil. Ya, Ulangan 6 ayat 4 dan seterusnya gitu ya. Itu doa yang diwajib gitu ya diajarkan bagi orang Yahudi. Dan di awal doa ini disebutkan seperti ini, saudara. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu apa? Esa. Apa yang dimaksud dengan Esa? Saudara-saudara, Esa itu satu. Jadi mereka nggak kebayang gitu ya saudara-saudara. Tuhan bisa datang ke dalam dunia dan menjadi seperti manusia. Mereka nggak punya konsep itu. Makanya ya pada waktu di Yohanes 8 ya, jadi dan Yesus berkata gitu ya, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Maksudnya apa nih saudara-saudara? Aku telah ada gitu. Ini Tuhan Yesus juga agak merefer seperti pada saat Musa bertemu dengan Tuhan, Tuhan bertemu dengan Musa. Tuhan bilang apa? Aku adalah titik gitu. Aku adalah maksudnya apa? Ya semua realita itu berasal dari dia gitu ya. Tuhan itu ada sebelum semua dunia dijadikan. Dia berada di luar ruang dan waktu saudara-saudara. Dan pada saat Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Apa yang mereka mau lakukan saudara-saudara? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengerti. Dan mereka mau apa? Mengambil batu untuk melempari. Mereka mau lemparin siapa saudara-saudara? Melempari Tuhan Yesus. Karena mereka bilang, wah ini dia ngaku sebagai apa? Sebagai Tuhan saudara-saudara. Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Makanya kalau ada orang yang bilang gitu ya, di mana ayat Yesus mengaku sebagai Tuhan, ada kan yang pernah bilang kayak gitu. Well, gimana ya, itu salib itu kenapa dia disalib gitu ya. Ya karena dia ngaku sebagai Tuhan saudara-saudara. Itu salah satu alasan jelas kenapa dia dibunuh gitu. Karena Tuhan Yesus itu melakukan penghinaan atas tuh dia ngaku sebagai Tuhan. Itu salah satu alasan dia dibunuh saudara-saudara. Jadi dan di Yohanes 10 ayat 30 Tuhan juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan orang Yahudi yang mendengar itu juga mau apa? Mengambil batu untuk melempari Yesus karena Yesus menyamakan dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Ya, di sini di 3:3 dibilang melainkan orang Yahudi bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah saudara-saudara, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka nggak bisa melihat Yesus
sebagai Mesias yang kedua, karena mereka nggak bisa melihat Allah yang Tritunggal. Ya, Allah itu satu esa, dan siapa ini Yesus ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Makanya mereka merencanakan untuk membunuh dia, dan pada akhirnya mereka membunuh dia, saudara-saudara. Nah, yang ketiga adalah apa yang membuat ahli Taurat dan orang Farisi nggak bisa melihat Yesus sebagai Mesias? Karena ada pelanggaran hukum dan adat istiadat Taurat Yahudi, saudara-saudara. Ya, di Matius pasal 12, ya, jadi pada saat itu hari Sabat, ya saudara-saudara, mereka nggak melakukan apa-apa pada hari Sabat, hanya berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada saat itu murid-murid Yesus lapar, dan karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihat murid-muridmu, murid-murid Tuhan Yesus berbuat sesuatu yang enggak diperbolehkan di hari Sabat. Ya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus langsung merefer. Wah, bukannya waktu itu Daud juga pernah makan gitu ya waktu dia dikejar. Dia mengutip perjanjian lama. Daud juga pernah makan pada hari Sabat dan enggak dibilang bersalah gitu. Dia mengutip perjanjian lama. Kenapa? Karena jika kamu mengerti firman ini, yang ku kehendaki adalah, saudara, belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, dan karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan gak lama dari situ, saudara, Tuhan Yesus pergi dan masuk ke rumah ibadat, dan di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya gitu, tangannya mati sebelah, dan mereka bertanya gitu, orang-orang Yahudi, mereka bertanya sama Yesus, boleh gak nyembuhin orang pada hari Sabat? Maksudnya ini supaya buat apa? Buat mempersalahkan Yesus gitu ya. Nah, habis itu Yesus kasih, kalau kamu punya seekor domba dan domba itu jatuh pada lubang pada hari Sabat, apa kamu akan, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Dan bukankah manusia lebih berharga dari domba itu? Karena itu berbuatlah baik pada hari Sabat. Dan Yesus menyembuhkan orang itu. Dan orang Farisi itu bersekongkol, saudara, untuk apa? Untuk membunuh Tuhan. Kita lihat di Matius 15 ayat 1-9, ini Tuhan Yesus sedang ini mau makan gitu ya, dan pada saat makan murid-muridnya itu nggak nyuci tangan, dan mereka punya adat istiadat mesti cuci tangan gitu ya sebelum, adat istiadat orang Yahudi gitu, membasuh tangan sebelum makan. Dan mereka mempertanyakan, kenapa lu nggak melakukan adat istiadat dan hukum? Dan ini menarik, saudara, karena Tuhan Yesus langsung menembak, langsung mengungkapkan hal yang lebih mendalam daripada itu. Dan dia bilang seperti ini, saudara, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Kenapa? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, siapa lagi yang mengutuki ayahnya dan ibunya, ya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati ayah, bapak, atau ibunya. Maksudnya gini, maksudnya mereka menjalankan tugas orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menjalankan hukum, mereka membayar persepuluhan kepada bait Allah. Tetapi karena mereka membayar persepuluhan itu, mereka enggak mau ngurusin siapa? Orang tuanya. Dan Tuhan Yesus langsung, lu ngelakuin hukum, tapi lu miss sesuatu yang lebih besar. Ya, jadi di Matius 23, ya,
Tuhan Yesus bilang kayak gini, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan dari sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih. Dan saudara, ini berbicara tentang apa? Ini akan terlihat jelas di ayat 7 ya, Matius 15 ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi apa yang orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini lakukan, saudara-saudara? Mereka melakukan hukum, mereka melakukan kewajiban mereka, melakukan agama mereka secara fisik gitu ya, secara yang kelihatan, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Makanya dalam Yeremia 31 ini nubuatan tentang perjanjian baru ya saudara-saudara. Nubuatan tentang perjanjian baru, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Ya. Dan bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu itu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Perjanjian yang telah mereka ingkari itu berbicara soal apa saudara-saudara? Soal hukum Taurat. Perjanjian dengan apa? Dengan Musa gitu ya. Nenek moyang mereka pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Itu perjanjian yang telah mereka ingkari. Tetapi meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Nah ini berbicara soal perjanjian baru saudara-saudara. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka saudara-saudara. Jadi di perjanjian yang baru ini Yesus datang. Dia enggak menggagalkan hukum Taurat, saudara-saudara. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bangsa Israel ini, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Makanya, penubuatan perjanjian baru di Yeremia bilang, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Ini berbicara soal apa yang kita lakukan yang kelihatan. Mungkin gak sesuai sama apa yang ada di hati kita, saudara-saudara. Dan ini mungkin bisa menjadi perenungan buat kita juga ya, saudara-saudara. Kenapa? Karena mungkin seringkali kita ke gereja, kita datang ke gereja, kita melayani gitu ya. Kita memuji Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi adat istiadat di dalam gereja. Tetapi mungkin hati kita jauh saudara daripada Tuhan. Dan Tuhan gak mau itu saudara-saudara. Dan ini menjadi perenungan termasuk buat saya juga ya saudara-saudara. Saudara berbicara soal hukum kasih. Ada 613 hukum di buku Musa gitu ya. Dan Tuhan merangkum itu dalam 2 hukum. Ini sebenarnya dia juga mengutip dari Ulangan dan Imamat ya saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum kasih berbicara mengenai kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Itu yang melandasi semua hukum Taurat, saudara-saudara. Dan pada saat hari ini kita sedang memperingati Tuhan yang sedang menyerahkan dirinya untuk mati, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan melalui penyerahan diri itu saudara-saudara, dia sedang menggenapi dan melakukan hukum kasih tersebut. Pada saat dia berada di Taman Getsemani, dia berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Dalam doa ini saudara, Tuhan sedang melakukan hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan. Tuhan sedang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Karena Tuhan Yesus benar-benar sedang bergumul saudara-saudara dalam Taman Getsemani ini. Ya. Keringatnya keluar seperti darah gitu ya. Kondisi medis yang sangat jarang gitu ya. Hematridosis itu kondisi medis di dunia kedokteran modern, mereka mencatat itu cuma berapa belas kali terjadi, itu kejadian yang sangat langka. Dan pikirannya mungkin berkata, wah susah sekali, maksudnya sebagai manusia gitu ya, maksudnya dia mengalami stres yang sangat luar biasa saudara-saudara. Karena dia tahu dia akan menghadapi salib gitu ya. Dan pada saat Tuhan disalib, Yesus disalib. Di Lukas 23:34 Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini Yesus sedang menunjukkan kasihnya terhadap sesama manusia. Karena untuk dapat berkata ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu dengan melihat apa yang telah mereka perbuat gitu ya terhadap Yesus. Wow, itu sangat butuh. Susah sekali ya saudara-saudara untuk orang-orang dapat berbicara seperti itu. Udah dihina, dihajar, dipukul gitu. Dan kita bilang, maksudnya kita mengasihi gitu. Dan Yesus berkata kepada Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah bentuk kasih Kristus kepada manusia. Nah saudara, hukum kasih ini akan saya share 3 hal. Yang pertama itu adalah penerimaan, acceptance. Karena hukum kasih ini berbeda dengan hukum Taurat gitu ya. Penerimaan, acceptance itu maksudnya apa? Jadi kalau hukum Taurat itu berbicara soal syarat-syarat gitu ya, yang harus dilakukan seseorang. Tapi hukum kasih ini, Injil Kristus ini berbicara soal penerimaan yang adanya tuh di depan saudara. Ya, kalau hukum itu penerimaan adanya di belakang. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat kita menjalani hukum Taurat atau hukum dan pada saat kita berhasil melakukannya, baru Tuhan menerima. Tetapi hukum kasih berbicara soal penerimaan yang Tuhan sudah menerima kita pada saat kita menerima, percaya sama Dia di hati dan mengaku dengan mulut. Pada saat
minggu lalu, Sabtu lalu Naomi dan Paulus baru menikah gitu. Dan saya tahu Paulus itu masaknya lumayan pinter gitu ya. Karena dia sering bawain saya mie gitu. Berapa kali bawain saya mie, mie-nya enak juga gitu ya. Kalau Naomi saya nggak tahu sih dia bisa masak mana Naomi. Mana sih Naomi? Oh. Ya saya kayak nggak, mana Naomi? Bisa masak nggak Naomi? Ya, Paulus masaknya pinter gitu. Jadi pada saat Paulus mau menikah dengan Naomi, Paulus nggak bilang, oh Naomi lu nggak bisa masak nih, gue kasih lu buku masak ya, lu buku masak, lu belajarin cara masak semua. Kalau lu udah bisa masak dengan baik dan benar, atau gue cobain, wah ya udah, baru lu gue terima sebagai istri gitu ya. Aneh ya saudara, ya. Kalau cinta kasih Tuhan dengan hukum itu kurang lebih kayak gitu. Lu bisa nih ya ngelakuin semuanya. Udah bisa ngelakuin semuanya ya lu baru. Tapi hukum kasih berbicara soal penerimaan. Penerimaan yang ada di mana? Di depan saudara. Pada saat Paulus menerima, mereka menikah, mereka saling berjanji. Dan sesudah mereka saling berjanji, Naomi belajar masak ya berarti abis ini. Karena Naomi, ini contoh aja ya, karena Naomi mencintai Paulus dan dia mesti menyediakan makan buat Paulus gitu ya. Sebenarnya Grab juga bisa sih gitu, cuman kita anggaplah Grab belum ada gitu ya. Naomi akan belajar gitu, caranya masak gitu, untuk dia bisa kasih makan Paulus, menyediakan apa yang Paulus perlukan. Hukum kasih Tuhan berbicara soal penerimaan saudara. Penerimaan Tuhan yang ada di awal dan bukan karena untuk kita sudah melakukan hukum-hukum. Dan yang kedua adalah pengampunan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita saudara-saudara. Hukum kasih berbicara soal kita harus mengampuni orang lain yang bersalah sama kita saudara. Ingat perumpamaan yang Tuhan kasih tentang seorang raja yang punya hamba. Yang punya utang begitu besar 10.000 talenta. Ya, dan harusnya hamba itu dimasukkan ke dalam penjara. Tapi hutangnya yang begitu besar 10.000 talenta itu dihapus. Dan hambanya itu keluar dari penjara dan pada saat dia ketemu temannya yang punya hutang hanya 100 dinar. Dia langsung mencekik temannya itu. Dan setelah melihat itu, rajanya itu bilang, wah lu gak bisa ngampunin temen lu. Kan gue udah kasih contoh, gue udah mengampuni dosa lu yang gak nilainya gak sangat tinggi gitu ya. Talenta itu satuan berat emas saudara ya, kalau talenta itu. Ya, jadi Tuhan kasih 1 talenta, 2 talenta itu berbicara soal uang, tapi sebenarnya itu satuan berat emas atau perak sebenarnya yang dipakai gitu. Jadi itu nilainya sangat tinggi karena itu kalau nggak salah 1 talenta itu berapa kilo emas gitu. Dan 100 dinar itu cuman gaji UMR saudara-saudara. Oh, sorry bukan gaji UMR, upah harian gitu. 100 dinar itu kayak upah harian sehari, rata-rata orang kerja dapat berapa ya, kurang lebih kayak gitu. Dan itu Tuhan menuntut kita untuk kita dapat mengampuni. Dan yang kedua, hukum kasih berbicara soal pengampunan. Kenapa kita mengampuni saudara-saudara? Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Semenjak saya jadi gembala gitu ya, salah satu yang bikin saya kaget gitu ya, maksudnya itu mungkin ya yang ini curcol dikit ya saudara, maksudnya banyak banyak sekali aku nemu kasus yang ini butuh pengampunan dan aku
bilang butuh pengampunan ini juga susah saudara. Karena kalau aku ngelihat kasusnya saudara, kalau gue jadi lu mungkin gue juga marah gitu ya. Kalau gue jadi lu gue juga bakal marah sih kayak gitu. Tapi masalahnya saudara, ini bukan himbauan, tapi ini perintah dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan kasih kita perintah untuk kita apa? Mengampuni saudara. Ya, untung rambut saya nggak makin rontok juga sih. Jadi ya oke lah. Dan yang ketiga saudara, hukum kasih berbicara soal pengorbanan. Ini adalah Mike Monsoor gitu ya. Mike Monsoor ini adalah seorang tentara Amerika yang berperang di Irak gitu saudara. Dan pada bulan September 2006, dia harusnya mau menyelesaikan tugasnya. Itu mungkin sekitar 2 minggu lagi kalau nggak salah gitu ya. Jadi dalam 2 minggu dia bakal selesai ini saudara. Ya, tugasnya gitu, udah 2 tahun bertugas kalau nggak salah, kurang lebih 2 tahun. Dia bertugas di Irak ya, mempertaruhkan nyawanya berperang. Dan pada saat itu mereka dapat tugas ini tugas terakhir. Karena kotanya itu kalau nggak salah juga udah menang gitu. Sebenarnya mereka udah menang, tapi ini tugas terakhir nih. Tugas terakhir lu mesti jaga di kota Ramadi ya, kalau nggak salah di Irak itu. Dan dia dia nggak mesti bertugas sebenarnya. Sebenarnya ada temennya yang harusnya bertugas, tapi karena temennya itu baru kelahiran, ada kelahiran anak, si Michael Monsoor ini mau menggantikan gitu ya saudara. Jadi dia bertugas, dia menjaga keamanan di kota itu bersama beberapa temannya, itu ada 3 orang temannya yang lain di atas atap rumah gitu ya di Ramadi. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, ini harusnya dia udah mau pulang nih saudara-saudara. Harusnya dia udah mau pulang, tinggal 1 minggu 2 minggu lagi. Tetapi ada apa yang terjadi pada saat si Michael Monsoor ini dengan teman-temannya berjaga di atas. Harusnya kondisi itu udah aman karena kotanya udah dimenangin gitu. Tiba-tiba ada serangan. Ya, musuh menyerang masuk ke dalam kota Ramadi itu dan tiba-tiba saudara di atas atap itu jatuhlah sebuah granat hidup yang pinnya udah terlepas saudara-saudara. Saudara granat tahu ya, granat itu kalau tahu ya granat itu meledak, orang meninggal itu bukan karena ledakan ya sebetulnya, tapi karena serpihan dari granat itu. Ya, jadi granat itu pada saat dia meledak dia ada serpihan-serpihan besi yang sangat cepat berterbangan dan itu yang membunuh orang-orang karena granat gitu ya. Dan pada saat granat itu jatuh saudara di atap itu dan Michael Monsoor melihat, dia langsung teriak, granat! Ada granat jatuh. Tetapi berbeda dengan orang pada umumnya, pada saat melihat bahaya, pada saat melihat ancaman. Si Michael Monsoor ini pada saat dia berkata granat, dia nggak kabur saudara. Michael Monsoor pada saat dia melihat granat ini jatuh, dia nggak berlindung. Tetapi apa yang dia lakukan saudara? Michael Monsoor menjatuhkan dirinya ke atas granat tersebut saudara-saudara. Michael Monsoor menjatuhkan dirinya ke atas granat tersebut dan granat itu meledak. Dan gak lama kemudian Michael Monsoor meninggal saudara. Teman-temannya, 3 orang temannya selamat, ada masih kena luka serpihan tapi hanya tergores sedikit. Dan karena pengorbanan Michael Monsoor, mereka bertiga selamat. Dan pada saat mereka pulang, pada saat mereka pulang, keluarga Michael Monsoor diberikan penghargaan yang tertinggi gitu oleh presiden pada saat itu George Bush, Medal of Honor gitu, itu penghargaan yang tertinggi yang bisa diterima seorang prajurit dan kota di mana Michael Monsoor berada juga mendirikan stadium untuk memperingati pengorbanan Michael Monsoor ini dan kapal perang Zumwalt dari Amerika, mereka juga menamakan kapal perangnya itu dengan sebutan USS Michael Monsoor. Dan yang menarik saudara, pada saat penguburan Michael Monsoor,
teman-temannya yang bertugas bersama-sama dengan dia menaruh ini semacam kayak badge itu, menaruh badge-nya itu bilangnya special warfare insignia gitu ya. Jadi kayak lambangnya yang mereka pakai ini US Navy gitu ya, Navy SEAL gitu. Dan mereka menaruhkan insignianya itu kepada peti dari Michael Monser. Apa artinya saudara? Mereka menaruh identitas mereka kepada orang yang menyelamatkan mereka, saudara-saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Dan pada hari ini kita memperingati sahabat kita yang sudah memberikan nyawanya untuk kita, saudara-saudara. Enggak cuma sahabat, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah gembala kita. Dan kita mau mengingat semua kebaikan yang Tuhan sudah lakukan. Kita mau melihat hukum kasih yang berbicara tentang penerimaan. Dia menerima kita di depan, berbeda dengan hukum Taurat, di mana kita mesti melakukan semua hukum baru Tuhan menerima kita. Tapi penerimaan yang Tuhan Yesus tawarkan adalah penerimaan yang berada di depan. Di mana pada saat kita percaya kalau Tuhan telah mati dan menebus dosa kita, kita ada bersama-sama dengan Dia, saudara. Amin untuk firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman pada hari ini. Dan kalau saat sekarang ini kami akan memperingati kematian Tuhan. Tuhan, kiranya Kau mampukan kami, Roh Kudus, Kau mau jamah hati kami agar kami dapat melihat Tuhan, agar kami dapat dengan hati kami betul-betul mencari Tuhan. Tuhan mau jaga hati kami agar hati kami enggak jauh seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak dapat melihat Tuhan karena hukum. Yang dimana mereka tidak dapat melihat Tuhan karena hati mereka jauh daripada Tuhan. Tuhan, Kau mau mampukan kami pada saat kami datang ke tempat ini, kami dapat melihat Tuhan dan Tuhan jaga hati kami. Dan Tuhan selalu mampukan kami untuk kami dapat mengingat betapa besar kasih Tuhan kepada kami sehingga Engkau mau turun datang berkorban mati menebus dosa-dosa kami. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dan saudara, kita akan angkat pujian itu, salibnya.
silakan bangkit berdiri. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau mengingat kasih Tuhan atas hidup kami. Saudara, salib ini mungkin sering kita pakai sebagai kalung, sebagai hiasan. Tapi salib ini sesungguhnya adalah alat hukuman mati yang sangat mengerikan dari bangsa Romawi, saudara. Ini melambangkan ditujukan untuk mempermalukan orang yang disalib, saudara. Biasanya orang disalib itu nggak langsung mati. Biasanya mereka bisa bertahan sampai 5 hari sampai seminggu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermalukan mereka, saudara. Dan mereka biasa ditelanjangi. Dan pada saat mereka nggak bisa, prajurit itu mau meninggalkan mereka, prajurit itu akan mematahkan kakinya, mematahkan kaki orang yang disalib supaya apa? Supaya mereka nggak bisa mengangkat diri mereka. Kenapa? Karena orang disalib itu bukan mati karena disalib, tapi karena mereka nggak bisa napas, saudara-saudara. Ya, jadi mereka mesti mengangkat beban mereka dengan kaki, dan pada saat kaki itu dipatahkan mereka akan mati, saudara-saudara. Tuhan Yesus gak dipatahkan kakinya karena ada nubuatan dari perjanjian lama juga yang mengatakan kalau tulang dalam tubuhnya gak ada yang patah gitu ya. Itu ada nubuatannya, saudara-saudara. Tapi kita mau melihat bagaimana salib ini itu sebetulnya adalah suatu kekejian bagi Tuhan, saudara. Karena apa? Karena kita, saudara, karena dosa kita. Jadi saya minta untuk saudara, untuk kita benar-benar mau merenungi Tuhan, merenungi kasih-Nya Tuhan. Dan kita mau melihat Tuhan. Jangan hati kita tertutup jauh seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka nggak bisa melihat Tuhan karena mereka hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka hanya mementingkan apa yang dilihat mata. Mereka hanya mementingkan apa yang hukum adat istiadat yang sebenarnya itu Tuhan nggak mau. Ada yang lebih daripada itu. Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus hadir, Bapak. Tuhan Yesus datang di tengah dunia. Dan mereka gak bisa melihat Mesias, mereka gak bisa melihat Allah. Karena hati mereka jauh daripada Tuhan. Pada saat sekarang ini kita akan memperingati, kita akan minum dan makan roti. Dan kita akan memperingati kasih Tuhan untuk kita, saudara-saudara. Tuhan, aku berdoa kiranya turunlah berkat daripada Tuhan atas roti dan anggur yang akan kita makan. Berkat yang daripada Tuhan pada saat kita makan roti dan kita minum anggur ini. Kita betul-betul mengingat kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan untuk kami. Dan Tuhan, pada saat kita makan dan minum roti ini, Tuhan sentuh hati kami agar kami dapat melihat Tuhan dan hati kami dekat kepada Tuhan. Amin. Silakan dibagikan. Dan kita akan naikkan itu pujian kembali salibnya.
sekali lagi dan jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Apakah ada dari antara saudara yang belum menerima? Kalau belum ada boleh angkat tangan. Sudah semua. Oke. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara dan dengarlah pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam. Angkatlah anggur dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur Bapa untuk firman Tuhan pada hari ini dan perjamuan kudus yang sudah kami lakukan Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat selalu mengingat kasih Tuhan dan mampukan kami untuk menjalani hidup kami dengan Tuhan sebagai patokan dan kami dapat melihat kasih Tuhan dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus yang sudah kami lakukan pada hari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kematian dan pengorbanan Kristus memberikan kepada setiap kita pengharapan dan kekuatan untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Rangkaian ibadah Paskah untuk hari Minggu 31 Maret 2024, ibadah Paskah Raya akan diadakan pada pukul 8 pagi. Ibadah Paskah untuk anak-anak sekolah minggu. Dan pada pukul 5 sore, ibadah Paskah untuk anak-anak muda. Mari bersama-sama kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Selamat memperingati Jumat Agung, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan sudah diberkati oleh perjamuan kudus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan segenap pelayan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah firman yang kita dengar pada pagi hari ini terus meneguhkan kita bahwa apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Kasih-Nya berlimpah dalam kehidupan kita karena Tuhan sudah memberikan
miliknya yang paling berharga buat kita, yaitu nyawanya. Dan biarlah kita semua terus memegang keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saya akan mengingatkan bahwa untuk ibadah Paskah sekolah minggu hari Minggu nanti, untuk Abi diadakan jam 11 di lantai 3. Jadi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak kecil bisa dibawa untuk mengikuti perayaan Paskah. Dan kita akan memberikan persembahan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sementara kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan, Kau pakai persembahan ini untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami. Kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kaulah nafasku,
Jemaat yang terkasih, angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan, pulanglah dengan berkat penyertaan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Yesus, Tuhan Yesus kembali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadat telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk dan menunggu arahan dari Asher. Tuhan Yesus memberkati.